Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabina dengan NIM 25002275 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut atau diidentifikasi sebagai satu strategi yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang bermanfaat oleh satu perusahaan, lembaga, atau organisasi di mana untuk menjalin, menjaga, membentuk, pengembangan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi, memang tujuan ini adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Tepat, kita bertugas komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antar perusahaan atau organisasi. Eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi, sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Kita menyebutnya hal ayat, berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan selain sebagai hubungan timbal balik yang jelas, peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan, dan begitu apa organisasi pada akhirnya mampu melakukan pengawasan, evaluasi terhadap kinerja, dan melihat beberapa penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Hal ini karena pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi pada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang terbina atau yang dilakukan, mereka merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging paling tidak, sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antar organisasi dengan mereka pada khalayak luar organisasi. Hal ini bertujuan dilakukan strategi atau komunikasi eksternal juga. Jadi komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, dan juga untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin disampaikan kepada publik. Sebagai satu strategi ini, komunikasi dilakukan benar dikelola secara baik ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nanti kita akan berkomunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi atau lembaga perusahaan. Yang perlu digarisbawahi adalah menjelaskan bahwa tujuan dari dilakukan strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Mendekati demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak
tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berada dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita boleh garis bawahi adalah strategi ini atau komunikasi eksternal berfokus pada penyampaian volume atau nilai dari satu pokok kepada orang lain. Lanjut, masyarakat pada umumnya, sebagian dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, kenapa selain untuk mereka keuntungan komunikasi ekstra juga memiliki fungsi membangun ekstra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari pelanggan atau konsumen. Dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlihat secara langsung atau tidak, atau punya keuntungan secara langsung atau tidak, yang jelasnya mereka memiliki satu kondisi yang serta ikut membesarkan lembaga dan perusahaan itu. Melalui strategi, sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi internal juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan berkembang. Setidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh beberapa hebat komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal bisa dilakukan atau dipilih beberapa, antara kita coba bahas. Misalnya yang pertama adalah jenis website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website seringkali identik dengan medium, bentuk atau media yang mempromosikan suatu produk, akan tetapi sebaliknya itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar kita disisain untuk membangun komunikasi dengan mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka, tetapi dan jangkauan begitu panjang melalui website, semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan produk jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan. Kita untuk membangun bentuk, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau bentuk lembaga dalam konteks public relation ini menjadi alat bagi si public relation officer. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi ini, lembaga atau perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang segala lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk, jasa, dan membangun relasi ataupun baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Lanjut, bentuk lain dari komunikasi eksternal ini adalah menjelajahi perusahaan, yaitu artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski memang tidak semua perusahaan punya majalah, tetapi jelas majalah adalah satu media dalam konteks media cetak, tentu saja, yang dapat membuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga cukup krusial bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran dari media massa, khususnya bacalah perusahaan ini, bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenai organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam nobrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan komunikasi, berbagai program sebagai kegiatan-kegiatan atau belases. Sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga kita, ada juga beberapa kelebihan dari majalah.
sebagai external communication 11 lembaga, yaitu lebih menarik, populer, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga. Media lain, namun kekurangan adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih besar, cukup untuk mencetak majalah, ada secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak dan majalah dicetak bukan hanya dalam satu, tetapi dalam jumlah yang banyak. Yang relatif kecil justru semakin sedikit dicetak, semakin besar biayanya. Maka memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjalani ini sebagai salah satu jenis untuk berkomunikasi ekstra yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan gadget yang lebih besar. Jadi di sini ada beberapa contoh, yaitu salah satunya kita contohkan ketika pelanggan mempunyai resepsi yang baik tentang sebuah brand yang kita punyai. Misalnya mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya meski dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Brand itu dipercaya kualitasnya bagus. Dan mereka tidak akan lagi pernah melirik brand media lainnya. Ketika orang sudah yakin, sudah percaya, dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih menarik daripada itu, maka harga menjadi nomor satu. Sekian dari biasanya. Yang lebih hebat lagi, mereka satu orang akan menjadi condong promosi, rekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain. Jadi ini adalah ikan perjalanan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini adalah ketika dikelola keuntungan dari kegiatan komunikasi dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru khusus untuk perusahaan, pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terdeteksi atau tidak terjangkau. Tapi melalui komunikasi eksternal yang lebih baik ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.